Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Rizky Firtia SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke arwah junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kita masuk acara yang pertama yaitunya protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Aulia Pertiwi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Rizky Firtia sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Salam salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita banyak bersalawat, semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekolah kita SD Negeri 01 Piobang mendapatkan rahmat dari Allah dengan adanya satu orang CGP Angkatan 9 di mana seorang calon guru penggerak adalah sebagai penuntun, sebagai panutan untuk agen perubahan di sekolah. Besar harapan dari kami sebagai kepala sekolah untuk Ibu Rizky Firtia sebagai CGP Angkatan 9 dapat membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi kita semua dalam perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 01 Piobang. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Firtia nanti akan sangat bermanfaat bagi kita dan dapat kita tiru dan dapat kita aplikasikan ke dalam kelas kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan sebagai pembukaan dari kami. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan sukses sampai akhir. Selamat untuk Ibu Rizky Firtia. Semoga kedepannya kita semakin baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjut acara selanjutnya yaitu
Diseminasi positif budaya positif oleh Rizky Firtia SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkegiatan seperti biasanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala UPTT SD Negeri 01 Biobang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 01 Biobang. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten 50 Kota memiliki tugas untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang budaya positif yang sudah saya pelajari. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja pada kegiatan ini yang akan saya sampaikan intinya nanti ke budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nanti kita akan mengutamakan dan berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang hormat, bertanggung jawab, dan kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin kita sama-sama sudah tahu apa saja itu profil pelajar Pancasila. Ada 6, nanti kita lihat sama-sama. Di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep nanti yang akan disampaikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa di dalam konsep ini yang baru kita kenal. Begitu juga dengan Vicky, mungkin ketika menerima konsep di modul ini agak sedikit terkejut. Nah, mungkin nanti akan ada terasa perubahan di dalam pemikiran kita semuanya, mudah-mudahan. Nah, sebelumnya kita pahami kembali dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa tadi budaya positif itu akan kita kaitkan dengan keberpihakan kepada murid. Nah, kita lihat dulu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mungkin di sini yang patut kita garis bawahi itu adalah kata menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, berarti yang sudah ada. Nah, jadi kita tidak lagi nanti menuntun, karena ini menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai guru kita hanya dapat menuntun tumbuh atau kodrat anak. Tidak lagi kita memaksanya, bukan dasarnya. Karena anak itu bukan seperti kertas putih yang kosong. Anak itu ibarat kertas putih yang di dalamnya sudah ada isinya, tapi samar-samar tulisannya. Nah, itulah kodrat anak yang sudah ada pada dirinya. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan pembelajaran paradigma baru? Nah, mungkin dulu ketika kita belajar, kita akan mendapatkan perkataan seperti ini. Kalau kamu tidak belajar, nanti ibu marah.
Nah, atau kamu harus seperti ini ya. Kamu harus mengerjakan tugasnya yang ibu suruh ini, kerjakan ini. Harus selesai semuanya. Jadi di situ terlihat memaksakan kepada anak. Padahal tadi kita sudah mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara kalau kita itu menuntun. Nah, dengan membangun budaya positif yang berpihak kepada murid, maka sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif. Jadi diawali dengan lingkungan kita yang positif. Positif itu berarti yang bagus. Yang bagus. Bisa jadi lingkungannya aman sehingga anak nyaman di sekolah. Nah, itu. Sehingga kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dijelaskan bahwa prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi yang sesuai kodratnya tadi inilah dia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik kita. Anak-anak kita peserta didik itu tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita pun sebenarnya begitu, kebutuhan kita masing-masing ini tentunya berbeda. Kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut ini kita ada permainan, sedikit permainan. Permainan ini kita lakukan berpasangan. Ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Permainannya ini permainan coba buka. Nah, silakan mungkin kita berpasangan, berhadapan-hadapan bisa. Sebagai A. Nah, nanti kan ada 2 orang. Nah, silakan tunjuk siapa yang A, siapa yang B. Ayo silakan pilih, jadi A atau jadi B. Oke. Nah, sekarang coba siapa yang jadi A? Ibu minta tolong bacakan dulu, Mbak. Yang sebagai A. Coba Anda bayangkan sesuatu yang sangat berharga, kemudian simpan di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena ia sangat berharga. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, jadi sebagai A, perintahnya adalah memikirkan dan membayangkan sesuatu yang sangat berharga menurut diri kita. Oke? Nah, yang menjadi A, silakan pikirkan dan bayangkan, kemudian ambil dan genggam erat-erat. Nah, genggam erat-erat di dalam kepala tangan. Nah, karena itu sangat berharga, mungkin kita tidak akan memberikannya kepada orang lain, begitu ya. Nah, sekarang kita coba sebagai B. Nah, berarti Ibu Ipit sebagai B ya, minta tolong dibacakan. Tugas Anda adalah mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan A. Anda boleh merayu, membujuk, memarahi, menghardik, menggoda, bahkan menawari uang agar A bersedia membuka kepalan tangannya. Oke, ini berbahaya. Baiklah, sebagai B, tugasnya merayu. Jadi siapa yang biasa merayu bisa ini. Jadi tugas B adalah merayu, boleh membujuk, boleh marah, boleh menghardik, atau menawarkan uang 10 miliar misalnya. Boleh. Bagaimana nanti kepalan tangan si A, apakah dia buka atau tidak? Ayo kita lihat nanti. Nah, sekarang kita minta aja di depan. Nah, satu pasang kita minta di depan untuk mencobakan permainan ini. Nah, permainan coba buka. Ayo, oke bapak-bapak ini. Bapak jadi si B ya. Bapak ini tolong dibuka tangannya. Nanti kalau Pak ini mau membuka, nanti beri hadiah yang sangat besar. Tidak mau. Buka lagi, nanti akan beri hadiah, bukan
sajalah, nanti akan diberi hadiah. Nanti itu saksinya ada Ibu Dwi. Terbuka juga. Jadi Tanyakan Pak, apa isinya Pak? apa isinya? Ternyata Al-Quran. Ya, terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu tadi permainannya oleh bapak-bapak mencoba membuka kepanan tangan. Nah, dengan berusaha tadi Pak Khairil memberikan bujukan dan rayuan. Nah, bujukan dan rayuan agar Pak Egi dapat membuka kepalanya. Awalnya tidak mau ya Pak Egi ya. Nah, akhirnya mau dikasih apa tadi Pak? Hadiah besar. Hadiah besar. Mau dikasih hadiah besar. Akhirnya luluh juga hatinya Pak Egi. Nah, ternyata yang ada di kepala tangan Pak Egi itu adalah sebuah Al-Quran. Ya, bagus karena Al-Quran itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, baiklah Bapak dan Ibu. Tadi bagaimana dengan Ibu Maisa? Apakah dibuka kepala tangannya? Dibuka. Dibuka, kenapa dibuka Bu? Dirayu Bu Endrawati ya? Bu Endrawati rayuannya sangat Sangat menggoda. Dihardik tak tadi? Sempat dihardik. Nah, jadi dengan berbagai upaya tadi ya, ada yang memarahi, membujuk, dan memberikan hadiah yang besar. Nah, akhirnya kepalan tangannya terbuka. Ketika membuka kepalan tangan itu, siapa yang mengontrol diri kita? Tentunya diri kita sendiri. Karena kita ingin membuka, kasih tahu saja. Kemudian kita buka kepalan tangan itu. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan, yaitu dengan teori kontrol. Nah, kita lihat di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, miskonsepsi ini maksudnya kesalahan konsep ya selama ini mengenai teori kontrol. Di sini mungkin kita pernah mendengarkan kalau ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita merasa guru itu tugasnya mengontrol murid. Apa yang dilakukan murid itu karena guru yang mengaturnya. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin kita melakukan penguatan positif ini bisa dengan memberi penghargaan, bisa dengan membujuk, berupa bujukan, rayuan kepada anak murid kita. Kita merasa itu sangat bermanfaat. Tapi bagaimana sebenarnya? Apakah benar penguatan yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka? Belum tentu. Mungkin ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Dengan pemberian penguatan positif ini mungkin anak bisa jadi ketergantungan dengan kita. Nah, karena dikasih hadiah dia mau. Nah, karena diberi ibu akan merayu-rayu kita, maka dia akan mau melakukan. Nah, itu ilusinya. Kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita kritik sehingga dia merasa dia yang benar-benar bersalah. Sebenarnya itu bukanlah menguatkan karakternya, malah membuat dia menjadi rendah diri, menjadi takut. Nah, jadi kita berpikir kalau kita itu memperkuat karakternya, tapi itu sesuai keinginan kita. Nah, sebaiknya karakter anak ini dia yang mewujudkan dengan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kalau kita di sekolah, orang dewasa ini guru ini. Nah, jadi beranggapan bahwa guru itu berhak untuk memaksa anak didik. Berhak memaksa melakukan sesuatu, berhak memaksa untuk belajar. Nah, itu ilusinya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan kita mengubah paradigma yang lama itu, paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah,
Nah, misalnya saja ini kebutuhan kita sama. Kalau kita lihat dari stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya bagaimana? Kebutuhan kita itu berbeda. Antara kita dengan yang lainnya itu kebutuhannya berbeda. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita berpikir orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Padahal yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Jadi adanya pengaturan diri itu dari dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini juga saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin itu di stimulus respon saya bisa mengatur orang lain. Kita mau merasa orang lain ini bisa kita kontrol. Padahal berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Baiklah, Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Nah, mungkin selama ini kita telah mengetahui disiplin itu apa. Nah, disiplin yang kita ketahui selama ini mungkin patuh kepada aturan. Nah, mematuhi aturan misalnya. Nah, ketika disiplin yang kita ketahui dulu itu, yang kita ketahui selama ini, disiplin itu mematuhi aturan misalnya contohnya. Di situ kita terpaksa melakukan kegiatan tersebut kan? Iya bukan? Terpaksa enggak? Terpaksa iya, karena kita disuruh untuk mematuhi peraturan yang sudah kita buat. Nah, di sini disiplin itu berarti belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian dengan terlaksananya disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini ini akan membentuk disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu bentuk kontrol diri. Jadi yang positif ini kontrol diri dari diri kita untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, dan juga memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah yang muncul di dalam diri kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi ini tujuan kita sebagai pendidik untuk mewujudkan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang baik-baik. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi ini ada di dalam diri kita. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kalau kita sekolah, kita berharap nilai kebajikan yang dicapai anak kita adalah yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, setiap kita punya kebutuhan dasar. Tidak hanya anak-anak kita pribadi pun memiliki kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Nah, jadi ketika anak atau seseorang lah ya, seseorang melakukan sesuatu, itu dia memiliki tujuan. Nah, semua yang kita lakukan itu ada tujuannya. Nah, dan yang kita lakukan itu agar kebutuhan yang mana yang terpenuhi? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, dengan pakaian, dengan tempat tinggal, dan rasa aman. Nah, jadi mungkin di sekolah, kalau seandainya di dalam kelas ada anak kita yang terlihat malas-malasan, yang terlihat sedang tidur-tiduran, nah mungkin kita bisa menanyakan kepada dirinya, kenapa dia seperti itu. Kita sebagai guru jangan langsung marah. Nah, mungkin dia lapar. Nah, atau mungkin kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Mungkin ada masalah di rumahnya. Nah, jadi mungkin bisa kita tanyakan jika anak kita melakukan sesuatu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, mungkin anak kita ada yang merasa dirinya tidak diajak bermain dengan teman-temannya, merasa disisihkan mungkin. Nah, jadi untuk menarik perhatian teman-temannya, dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih sayang dari temannya, agar temannya mau bermain dengan dia. Nah, itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui dan dihormati. Contohnya mungkin di kelas kita ada anak yang merasa dia paling hebat dan ditakuti teman-temannya. Nah, itu dia memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bagi penguasaan. Dia ingin diakui, oh ternyata dia hebat, oh ternyata dia garang kalau di bahasa Mbaknya. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Nah, di dalam pembelajaran misalnya, kita beri kebebasan kepada anak kita. Ketika mengerjakan latihan, jangan paksakan dia jika itu tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, sepertinya anak kita kan punya itu hobi menggambar, atau hobi bernyanyi, atau hobi menulis. Nah, jadi ketika kita memberikan tugas, anak yang hobi menggambar jangan dipaksakan untuk menulis. Silahkan dia menggambar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan. Yang penting nanti sama tujuan akhirnya. Nah, kemudian mencari kesenangan. Mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, mungkin di kelas ada anak kita itu yang usil mengganggu-ganggu temannya. Nah, jangan langsung marah. Kita tanyakan, kenapa kamu sering mengganggu temanmu? Enggak ada, Bu. Mungkin dia dengan saya mengganggu nanti akan jadi lucu, Bu. Nah, mungkin seperti itu. Berarti dia membutuhkan kesenangan. Hanya usil, gurauan saja. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Ini sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu, tadi ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Kita lihat contohnya di sini. Bu Ratna, guru kelas 4 SD Sehati, sedang bingung dengan ulah satu orang murid bernama Amir. Beberapa anak mengadu kepada Bu Ratna dan mengeluhkan Amir yang sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda berada di posisi Bu Ratna, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan. Jika berada di posisi Bu Ratna, apa yang akan dilakukan? Dan menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan apa yang ingin Amir penuhi? Nah, dari kasus ini, coba kita analisa dulu bersama. Mungkin ada yang bisa langsung menjawab mengenai pertanyaan yang ada di depan. Ibu?
Baiklah, jika saya di posisi Bu Ratna, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memanggil Amir ini, menanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut, apa alasannya meminta bekal makanan dari teman-temannya dengan paksa. Jadi dari jawaban Amir inilah baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, misalnya Amir mengatakan dirinya lapar, artinya itu dia bertindak karena untuk memenuhi kebutuhannya, karena dia mungkin tidak makan di rumah, tidak membawa bekal dan tidak ada jajan, sehingga ketika makan bersama teman dia sangat ingin makan makanan bekal temannya, tapi caranya dengan paksaan. Mungkin saja karena dia merasa berkuasa, karena ini ada kata paksa, artinya anaknya ini adalah anak yang pemarah, ditakuti oleh teman-temannya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan apa yang harus dilakukan kepada Amir, kita tentukan dulu pastinya alasan Amir ini melakukan hal tersebut. Mungkin hanya itu jawaban. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Ibu. Kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk jawaban yang sudah diberikan Ibu Aulia. Jika kita berada di posisi Bu Ratna, benar sekali yang seperti yang disampaikan Ibu Aulia, kita akan memanggil terlebih dahulu untuk mencari tahu apa sebabnya. Nah, setelah kita panggil, tentu Amir nanti akan mengutarakan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, dari jawaban Amir, maka kita akan mengetahui kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Nah, betul sekali apa yang disampaikan Ibu Aulia tadi. Nah, perkiraan jawaban Amir, ketika tadi Bu Aulia mengatakan mungkin dia lapar, berarti itu kebutuhan bertahan hidupnya. Iya, mungkin dia lapar saat itu. Dia lapar dan tidak membawa bekal. Nah, sehingga dia mengambil makanan milik temannya. Atau ketika Amir ditanya, dia menjawab, agar teman saya memperhatikan saya, Bu. Artinya dia cari perhatian. Nah, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayangnya yang belum terpenuhi. Dengan dia berperilaku memaksa mengambil makanan itu, jadi teman-temannya kan menjadi perhatian itu. Oh Ibu, si Amir seperti itu. Ibu begini Bu, Amir mengambil makanan saya. Jadi dia merasa dia jadi diperhatikan. Nah, itu kebutuhan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Aulia tadi, mungkin dia merasa pemarah di dalam kelas itu, sehingga dia memaksa mengambil makanan. Iya, mungkin ketika Amir merasa hebat dan teman-temannya menjadi takut. Ketika adanya pemaksaan, itu kan kita takut. Nah, mungkin di situ kebutuhan penguasaannya. Ada lagi kemungkinan jawaban, Amir merasa bosan dengan bekal yang dibawanya dari rumah. Mungkin ketika dia bawa bekal setiap hari, sambalnya mungkin goreng tempe saja terus, atau goreng ikan saja terus. Sedangkan makanan temannya mungkin ada yang daging, ada yang ayam, ada yang telur misalnya kan. Jadi dia merasa ingin mencoba juga makanan yang lain. Nah, ini kalau seperti ini mungkin bisa kita sampaikan kepada orang tuanya. Nah, kemungkinan jawaban yang lain, Amir hanya iseng mengganggu temannya. Nah, berarti dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Dengan mengganggu-ganggu, nanti dia akan tertawa, dia akan merasa senang dengan kegiatan itu. Berarti dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, kemungkinan 5 jawaban ini yang muncul. Dari 5 jawaban yang sudah diberikan Amir, maka kita akan tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, oke ya Bapak dan Ibu.
Nah, sepertinya ini bermusik-musik ria. Mungkin kita butuh musik dulu sebelum kita lanjut. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita bermusik-musik dulu karena sudah semakin siang. Nah, ayo kita ikuti nanti gerakan yang ada di depan. Oke, gimana? Sudah digoyang-goyang lututnya? Sudah diputar-putar tangannya? Lututnya sudah digoyang-goyang. Nah, sudah mulai rileks kembali ya. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ada dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu merupakan motivasi yang datangnya dari luar. Mungkin karena ada paksaan, karena ada hukuman. Nah, di sini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, nah, karena ada hukuman, maka dia akan melakukannya. Tapi ketika tidak kita beri hukuman, dia tidak lagi melakukannya. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Oh, nanti siapa yang bisa ibu kasih hadiah, maka dia akan berusaha agar mendapatkan hadiah yang kita tawarkan, bukan dari dirinya. Ketika kita tidak lagi memberikan dia hadiah atau tidak mengiming-imingi dengan hadiah, dia juga tidak lagi mau melakukan. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi karena ada hukuman atau mengharapkan hadiah yang kita berikan. Nah, selanjutnya ketika anak itu memiliki motivasi internal ini yang berasal dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika dia melakukan sesuatu itu karena ada di dalam dirinya. Contohnya ketika upacara bendera di hari Senin, seharusnya anak memakai seragam lengkap, ada topi, ada dasi, dan seragam lengkap merah putih. Nah, kalau anak itu sudah memiliki motivasi internal, berarti dia sadar dengan sendirinya. Wah, sekarang hari Senin ya, berarti saya harus berpakaian lengkap. Nah, jadi dia dengan sendirinya sadar kalau upacara bendera itu dia harus memiliki atribut yang lengkap. Tapi jika dia berada di sini, motivasinya masih eksternal. Oh, nanti kalau saya tidak pakai topi, saya kena hukum ini. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Jadi inilah yang akan kita bangun, bagaimana caranya kita sebagai guru dapat memotivasi anak didik kita untuk memunculkan motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Nah, itu maksudnya motivasi.
Kemudian kita lihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ini kata-kata hukuman sudah biasa kita dengarkan ya. Kemudian konsekuensi juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan mungkin di restitusi. Nah, kalau kita lihat ketiga kata ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Hukuman itu merupakan kegiatan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat satu arah, mungkin dari guru saja yang memberikan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini contohnya ketika anak tidak memakai atribut tadi. Nah, kita panggil, kemudian kamu tidak memakai topi, berarti kamu harus memilih sampah dulu dari ujung halaman ini sampai ke sana. Nah, itu hukuman. Anak tidak tahu kalau dia akan diberikan hukuman itu. Hukumannya tiba-tiba saja diberikan oleh guru. Bersifat satu arah, guru saja yang memberikan hukuman. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati sesuai aturan, tetapi murid tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya ini konsekuensi ini tata tertib, misalnya tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib itu sudah kita sepakati dan kita beritahukan kepada siswa. Nah, namun dengan adanya tata tertib itu, murid masih merasa motivasinya eksternal, takut karena nanti kena hukum. Nah, itu konsekuensi. Sikap guru pun selalu memonitor murid. Nah, ingat ya peraturannya itu. Kalau hari Senin harus pakai topi, harus pakai dasi. Nah, kemudian restitusi. Apalagi bedanya dengan restitusi? Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi murid yang melakukan kesalahan ini tidak kita hukum lagi. Nah, jadi kita meminta kepada dirinya bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, di sini restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi guru tadi tidak lagi bersifat satu arah. Nah, kita berkolaborasi, bekerja sama dengan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kita lanjut. Posisi kontrol guru. Nah, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif itu berkaitan dengan posisi kontrol guru. Di sini nih kita mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti kita akan menonton bersama. Kira-kira nanti kita berada di mana ya selama ini? Nah, saya pun juga begitu ketika masuk ke pelajaran ini, modul yang ini, apalagi materi posisi kontrol guru, di awalnya juga sempat terkejut, ternyata ada kesalahan selama ini yang sudah dilakukan. Ayo kita menonton. Tolong Bu Mensa. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, itu tadi. Ibu tadi yang ada di video itu berada di posisi penghukum. Kenapa dikatakan berada di posisi penghukum? Karena dia langsung marah kepada muridnya. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dengan nada yang ketus. Di akhirnya apa yang diucap murid? Nah, murid merasa kesal. Nah, itu berarti ibu itu di posisi kontrol penghukum. Kita lanjut video yang kedua. Pagi anak-anak, hari ini ada
kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, itu Anton tidak membuat PR sehingga bapak gurunya marah dan mengatakan, kamu mau jadi apa? Apa kamu tidak orang tua kamu nanti kecewa melihat kamu seperti ini? Nah, posisi bapak tadi itu adalah di pembuat merasa bersalah sehingga Anton hanya terdiam dan menunduk. Jadi anak tadi merasa bersalah terhadap dirinya. Kita lanjut. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, jadi ada jawaban yang lucu dari anaknya jadinya ya. Jadi kalau nanti saya terlambat lagi tidak apa-apa ya. Nah, jadi tadi ibu itu berada di posisi teman, sehingga anaknya juga merasa bahwa kalau melanggar lagi besok tidak akan apa-apa. Nah, soalnya tadi ibunya mengatakan nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Di posisi teman, seorang guru ini berkata dengan lembut. Nah, karena dia ingin anak ini menjadi temannya. Nah, dirangkul seperti teman. Jadi akibatnya tadi anak juga beranggapan tidak apa-apa kalau diulangi lagi. Kita lanjut video selanjutnya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, di sini Bapak olahraga memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, Bapak lihat kamu sudah 3 kali ya tidak ikut olahraga. Nah, iya Pak, kata muridnya. Nah, muridnya juga sadar, iya Pak, apa hukumannya, apa konsekuensinya. Nah, ketika jadi pemantau, guru ini akan mengaitkan dengan aturan yang sudah ada. Nah, berarti kalau kamu tidak memakai baju olahraga, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Berarti kamu tidak boleh ikut kegiatan olahraga. Nah, itu ketika seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Dia hanya memantau dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Kita next. Ini Bu, saya belum ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, di sini gurunya bertanya dengan lemah lembut, menanyakan alasannya, kemudian menanyakan sebaiknya bagaimana. Nah, ibu ini berada di posisi kontrol manager. Dia menanyakan apakah kamu bisa memperbaiki supaya kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti dia membantu untuk mencarikan solusi bersama. Nah, kalau kamu membantu ibumu membuat kue, bagaimana langkahnya agar kamu bisa tetap mengumpulkan tugas? Nah, ibu tersebut berada di posisi manajer. Nah, di tabel ini bisa kita lihat 5 posisi kontrol dulu. Ada yang berada di identitas gagal, di identitas berhasil,
namun motivasinya masih dari luar. Kemudian identitas berhasil yang merupakan kontrol diri, artinya sudah merupakan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Ketika seorang guru berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, dia berada di identitas gagal. Nah, karena ketika kita ada di posisi kontrol tersebut, anak melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Nah, jadi itu merupakan identitas gagal. Ketika kita berada di posisi teman dan pemantau, itu dapat dikatakan sudah berhasil, namun belum memunculkan motivasi intrinsik. Motivasinya masih dari luar, karena dia mengharapkan imbalan dan bergantung kepada kita sebagai guru. Nah, bagaimana yang sebaiknya? Sebaiknya kita berada di posisi manajer, di mana di posisi manajer ini kita sudah anak kita sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Motivasi yang dimunculkan itu sudah merupakan motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita bisa mewujudkan untuk berada di posisi manajer. Nah, setidaknya kita berusaha dulu. Kalau saya sendiri sebelum memahami modul ini sering berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, berusaha paling tidak kita ada di posisi teman terlebih dahulu, kemudian kita lanjut berada di posisi pemantau dan mudah-mudahan dapat berada di posisi manajer. Setuju ya Bapak dan Ibu? Kita sama-sama berubah. Nah, sebelum lanjut bercerita sedikit ini. Kita semuanya sebelum memahami materi ini ada di posisi mana kita selama ini? Mungkin ada satu orang di antara kita yang akan bercerita. Ada di posisi mana kita selama ini? Oh, Ibu Endrawati, silakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang di posisi mana saya selama ini. Ini sebetulnya melihat kondisi dan keadaan. Ya, maksudnya kalau anak itu tidak membuat PR, kadang-kadang saya di posisi penghukum, kadang-kadang saya bisa juga di posisi teman, dan kadang-kadang juga di posisi pemantau ya. Mungkin ini melihat situasi dan keadaan murid itu sendiri. Kalau sering dia melakukan kesalahan, mungkin saya terletak di posisi penghukum mungkin kira-kira. Tapi kesalahan itu hanya sekali-sekali dan suasana hati kita itu tenang, mungkin bisa jadi posisi teman. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Endrawati. Kita kasih tepuk tangan dulu biar Bu Endrawati semangat untuk mencapai posisi manajer. Nah, jadi ya wajar saja itu ketika kita menghadapi siswa kita berada di posisi penghukum dan terkadang di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, karena mungkin nanti emosi kita itu ya Bu ya, karena terbawa emosi melihat anak yang melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali. Nah, namun Bu Endrawati tadi sudah juga pernah berada di posisi teman dan pemantau. Mudah-mudahan lanjut lagi ya Bu Endrawati sampai ke posisi manajer. Mudah-mudahan begitu juga dengan kita semua, agar kita dapat memenuhi kebutuhan dari anak kita. Oke, kita lanjut. Lanjut keyakinan kelas. Nah, salah satu budaya positif yang bisa kita wujudkan di sekolah itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, biasanya kita di kelas itu pakai peraturan kelas, yang sudah ada peraturan kelas. Tapi sekarang kenapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin sudah ada yang tahu
Kenapa sekarang namanya kok diganti jadi keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Ibu Alia. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu aturan yang dibuat oleh gurunya di dalam kelas tanpa persetujuan dari muridnya. Tetapi ketika keyakinan kelas itu semua yang menyepakati atau semua ide-ide untuk terlaksananya pembelajaran itu semuanya dari murid, bukan dari gurunya. Mungkin hanya itu, Bu Vicky. Ya, terima kasih Bu Alia. Benar sekali ya. Kalau peraturan kelas yang biasa kita gunakan itu berasal dari guru. Kita yang membuat, kemudian kita bacakan. Jadi di kelas kita ini ya ada peraturan. 1, tidak membuang sampah sembarangan. 2, dan selanjutnya. Nah, itu peraturan kelas yang mana kita memaksa anak murid kita untuk mematuhi peraturan itu. Nah, bahkan kalau tidak dipatuhi akan diberikan sanksi. Nah, itu kalau peraturan kelas. Nah, kenapa sekarang kita beralih ke keyakinan kelas? Seperti yang disampaikan tadi, kalau keyakinan kelas itu bukan lagi dari kita sebagai guru, tapi anak muridlah yang memunculkan apa keyakinan kelasnya. Nah, disepakati bersama sehingga murid tidak merasa terpaksa karena itu sudah keyakinannya bersama. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Keyakinan kelas adalah sebuah pernyataan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan untuk memotivasi dan menggerakkan warga kelas sehingga tercipta budaya positif. Nah, kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini maksudnya semua warga kelas ya. Untuk membuat keyakinan kelas, tentu kita di dalam kelas, ada guru dan murid di dalam kelas tersebut. Semuanya terlibat, semuanya ikut membuat. Nah, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif artinya kalimat yang kita munculkan atau kalimat yang kita gunakan itu merupakan kalimat positif. Kita jangan memakai lagi kata tidak. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya negatif atau positif ya Bapak Ibu? Nah, negatif. Kira-kira bentuk kalimat positifnya bagaimana itu? Buanglah sampah di tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita usahakan agar tidak lagi memunculkan kalimat-kalimat negatif. Namun ketika kita pelaksanaan membuat bersama murid, ketika muncul kata-kata itu, kita ubah bersama-sama. Kita sampaikan kepada murid, nah ini kalimatnya merupakan kalimat negatif. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kita ubah itu dengan bersama-sama. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 1. Di sini saya membuat keyakinan kelas. Memang ada sedikit kesulitan karena siswa kelas 1 kan belum bisa menulis. Belum bisa kadang menyampaikan idenya masih agak susah. Tapi saya berusaha untuk menggali dari dirinya dulu. Diawali dengan bertanya kepada murid itu, anak ibu mau kelasnya yang seperti apa? Nah, jadi anak itu menjawab ada yang bersih bu, banyak hiasan bu, terang. Jadi banyak jawaban dari anak. Kemudian dari jawaban anak itu, iya kalau anak ibu mau bersih, bagaimana kita di dalam kelas ini untuk menjaga kebersihannya? Membuang sampah di tempat sampah bu, betul. Melaksanakan piket bu, iya. Nah, jadi kita dulu yang menggali. Kalau saya ini karena di kelas 1 ya, kita bantu dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada lagi yang menjawab waktu itu ketika saya melaksanakan kegiatan itu. Ada lagi yang menjawab gembira bu. Gembiranya bagaimana? Gembira bu di dalam kelas ketika belajar. Iya. Bagaimana caranya agar gembira?
Tidak ada yang nakal, Bu. Nah, jadi anak kelas 1 kan polos, begitu jawabannya. Iya. Nah, jadi ketika mempraktekkan membuat keyakinan kelas ini, anak tetap saya bantu untuk menulis dengan mengejakan huruf-hurufnya. Nah, misalnya dia mau membuat gembira, apa itu hurufnya? Nah, kalau gembira, ya kena kelas 1 ya, diejakan lagi. Nah, kemudian begitu juga yang lain. Nah, setelah mereka menulis dengan tulisan mereka yang terkadang ada tinggal hurufnya, tidak masalah, tempelkan di depan. Nah, mereka juga menempelkan ke depan. Itu agar tertarik mereka. Ditempel di depan, kemudian dibacakan satu persatu, kemudian dikelompokkan. Dikelompokkan yang misalnya ada yang membuat menghormati guru, menyayangi teman. Nah, itu mungkin bisa kita kelompokkan jadi satu. Saling menghormati dan menyayangi. Nah, ibu kelompokkan ya. Ini saling menghormati, saling menyayangi. Berarti kita di kelas ini harus saling menghormati dan menyayangi. Kemudian dikelompokkan lagi, menjaga kebersihan kelas, dikelompokkan. Nah, karena mungkin dibantu langsung, saya tidak menemukan kalimat negatif waktu itu. Keyakinan kelas ini adalah gambaran nilai-nilai kebaikan yang akan menimbulkan disiplin positif. Nah, jadi nanti kita akan mengubah dan menyepakati keyakinan kelas ini. Jadi yang kelas ini adanya di kelas 1 ya, di kelas kita. Nah, sekarang ibu mau tanya. Karena ibu mau kelas impiannya seperti apa? Bersih, bagus. Berkilau, cerah. Oh, ini mau kelasnya bagus ya. Cantik. Nah, bagaimana lagi maunya? Bagus, rapi, merah. Apa lagi? Kita di dalam kelas ini bagaimana? Saling gembira ya. Kalau gembira saling menyayangi. Jadi kita di dalam kelas saling menyayangi. Nah, jadi karena ibu maunya di kelas ini aman. Sudah? Yang sudah? Boleh tempelkan di situ. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu video yang menceritakan kegiatan kami ketika membuat keyakinan kelas. Mulai dari awal sampai keyakinan kelasnya selesai dibuat dengan menempelkan cap tangannya di keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut. Nah, di dalam kegiatan itu murid sangat senang karena dia terlibat langsung di dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian dalam penerapannya pun dia sudah mulai merasakan kalau, nah kamu ingat tidak keyakinan yang kita buat kemarin? Sudah mulai begitu kepada temannya. Nah, berarti ada perubahan positif yang sudah dilakukan oleh murid. Kemudian dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu, mungkin kedepannya nanti akan butuh refleksi. Bagaimanakah dengan penerapan budaya positif ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan kita atau belum? Nah, nanti mungkin dapat kita lakukan refleksi setelah 1 bulan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk implementasi perencanaan ke depannya, mungkin kita berharap semua kita yang ada di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti kita buat keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, agar kita dapat menerapkan budaya positif ini kepada murid kita. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju kah? Setuju. Nah, ini kan gunanya juga untuk budaya positif di sekolah kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga merupakan pewujudan dari budaya positif. Nah, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi ini dilakukan dengan kolaborasi guru dan muridnya.
Nah, hal ini dilakukan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika kita melaksanakan langkah segitiga restitusi, ini kita sudah berada di posisi manajer. Nah, mungkin ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita panggil dan kita bisa ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama dengan menstabilkan identitasnya. Nah, jadi kita berikan dulu ketenangan kepada anak. Nah, kita bantu dia untuk menstabilkan emosinya dulu. Nah, mungkin kita bisa bertanya apa yang terjadi. Nah, mungkin kita tenangkan dia dulu, intinya kita tenangkan dia dulu. Mungkin kalau ibu berada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan marah. Nah, mungkin kita bisa berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakannya yang sudah dilakukannya. Jadi kamu tadi berbuat apa kepada temanmu? Mungkin dia akan menjawab, saya marah bu, saya maki-maki dia bu. Nah, mungkin jawabannya seperti itu ya. Jadi kita katakan kepada murid, kira-kira perilaku kamu tadi itu salah atau benar? Nah, mungkin dia akan menjawab nanti salah bu. Nah, jadi kita validasi dulu. Kemudian bisa juga kita tanyakan alasan, kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, yang terakhir kita bisa menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan mungkin kita cocokkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Apa yang tidak sesuai dengan yang sudah kamu lakukan? Nah, nanti kalau dia menjawab sesuai keyakinan kelas yang ada, nanti kita bersama-sama. Nah, ibu tidak mencari siapa yang salah. Menurut kamu apa yang perlu kita perbaiki dari kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, mungkin seperti itu kegiatan dari segitiga restitusi. Nah, mungkin nanti ketika kita bertemu dengan murid yang bermasalah, kita terapkan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Kita jangan langsung menuduh dia yang melakukan. Nah, mungkin karena ada anak kita yang sudah sering melakukan kesalahan, jadi kita beranggapan dia juga yang menjadi sumber. Padahal dia ada alasan di balik itu. Nah, jadi mungkin sama-sama kita kedepannya untuk memahami bagaimana kebutuhan anak kita tadi. Nah, kemudian menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kontrol yang tepat dengan melaksanakan langkah segitiga restitusi ini. Nah, saya juga sudah mencobakan ini mempraktekkan langkah-langkah segitiga restitusi dengan salah seorang siswa kita. Nah, itulah tadi salah satu langkah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu permasalahannya tadi karena tugasnya sering dicontek oleh temannya, sehingga dia marah. Nah, jadi saya panggil, saya lakukan langkah-langkah segitiga restitusi, dan anak tersebut dapat mencari solusinya sendiri.
Nah, dia yang menemukan solusi. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Saya akan sabar, Bu. Jadi dia yang menemukan solusinya sendiri karena kita sudah berkolaborasi. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita sehingga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita tadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kiki yang telah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikannya tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.